Oke, kembali lagi dengan saya di Dwi Pratama dan NRP akhir 12. Di sini saya akan melakukan untuk demo untuk penugasan Setlab 28. Di sini target kita untuk membeli target praktik untuk menyelesaikan challenge dari Portugal atau PAS dengan poin-poin seperti yang pertama ini business logic vulnerability, di mana kita bisa melakukan analisis awal di website yang diberikan untuk mencari endpoint yang rentan terhadap BLV ini, bisa vulnerability, lalu mengeksploitasi perintangan tersebut. Terus status akhir, menunjukkan suksesnya exploit. Jadi di sini saya milih untuk kasus dari ForceWigger ya. Sini untuk lab excessive trust in client side controls. Jadi untuk detailnya, lab ini sendiri tidak memvalidate user input. Jadi bisa di-exploit dengan di dalam processing workflow untuk membeli item untuk for an unintended price. Jadi untuk solve-nya kita harus membeli spesifik item sini lightweight leather jacket dengan login dan credential winner GitHub. Oke, ini saya akan pindah ke Portugal. Oke, sudah data. Pertama kita login dari credential yang sudah diberikan winner gitu. Kita login. Nah, di sini udah masuk ke akunnya winner dengan store creditnya itu ada $100 ini. Di next kita oke sudah kelihatan login requestnya. Lalu kita lanjut untuk kita mau beli satu item itu lightweight leather jacket ini. Coba view details. Oke, kita add to cart aja. Enggak, aku nggak masuk aja. Nih, request. Oke, ini kita masukkan ke repeater. Dan metodenya post repeater di sini jadi kita untuk input request dari postcardnya itu sendiri di sini ada satu parameter yang akan dikirim ke server side-nya untuk produk dan quantity itu dan price-nya ini mungkin yang mungkin bisa kita exploit dengan mengganti angkanya dari client side. Coba kita ubah jadi 14 persen. Sini akan kita reload dan di sini dari server side-nya nggak ada validasi dan price-nya ini berhasil diubah dari sisi client side. Jadi servernya bisa nyatet harga baru yang dimanipulasi. Jadi
Bisa kita hilangkan. Coba kalau kita send lagi. Oke, 302 berhasil. Oke, sini. Jadi untuk klarifikasinya kita try sebentar. Nah, di sini dari kita udah berhasil dan solve the lab. Jadi di sini intinya dari aplikasi atau website-nya itu gagal untuk dari logika bisnisnya, yaitu validasi harga produknya itu jadi bisa dimanipulasi dari client side kita. Ini nggak ada validasi dari server side itu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi ini untuk demo yang pertama. Kita next. Oke, kembali lagi di sini untuk demonstrasi yang kedua yang dan topik yang sama, business logic vulnerability. Di sini saya mengambil di lab Post Trigger high level logic vulnerability. Jadi di lab ini website-nya tidak memvalidasi user inputnya. Jadi kita bisa exploit dari logic flow-nya dalam purchasing item. Sini dengan item yang sama, lalu kita bisa login dengan winner picker. Kita akses chatnya, kita buka di Postgres. Oke, di sini kalau kita login, akunnya di sini udah login, saya tadi dan server 100. Kita beli aja untuk backlit satu card. Di sini udah muncul dari kita bisa kirim ke Twitter. Jadi dari repeatnya sendiri, jadi di sini untuk parameternya itu yang dikirim ke website-nya dari ID, produk dan kuantitinya yang mungkin bisa kita exploit. Kita coba kirim 4%. Kita dengan mungkin mengedit dengan parameter dan nilainya coba negatif selama 10. Apakah bisa? Ke 202. Oke, ternyata bisa. Jadi di sini servernya gagal memverifikasi kalau saat penggunaan itemnya itu dalam jumlah negatif valid secara logis. Ini enggak logis gitu ya. Nah, akibatnya saatnya proses sebagai pengembalian dana atau ya jadi harganya minus gitu totalnya. Nah, ini saya sih saya kira tapi di sini total price 14 dan 0 coba kita tambah lagi jadi apa bentar 3 bukan 7 satu lagi. Oke, di sini kalau misalnya lagi cardnya kosong satu itu ada. Kan tidak benar secara negatif mall adalah terjadi atas seluruh negatif quantity yang menunjukkan negatif. Oh, oke.
plus add to cart. Lagi untuk computer tertracking dua. Nah, di sini dari kartnya ini ada dua barang, itu like weekly jacket dan the splash. Tapi karena kuantitasnya satu, jadi ya, total harga dari splashnya ini kayak ada diskon atau kurangan harga gitu. Tapi order 160. Bukan udah selesai. Toh, belum aja. Hi. The total of my hit send. So what I'm going to do is I'm going to go to another item in the application and cost 95.37. And let's view our cart right now. Hit send and reload our cart. So I'm adding negative 14 items of this quantity used from the price because Nah, kembali. Ya di sini kamu kita beli lightweight dan jacket atau card. Waterproof tea bags. Ini aja tadi ya. Tiga. Kita kuantitinya jadi mix. 10%. 10 total sekurang. Satu lagi. Nah, di sini jadi kita waktu beli lightweight jacket itu kita kayak kurang dapat diskon gitu. Jadi dari the splash dan kuantitinya itu minus 14. Plus order. Oke. Kita solve labnya. Oke, mungkin segitu saja untuk dari eksploitasi dari bisnis logic vulnerability. Oke, untuk demo selanjutnya kita masuk ke jadi broken access control. Di sini untuk tujuannya sama seperti bersih lagi vulnerability gitu. Jadi kita analisis awal menggunakan bullshit untuk cari endpoint lalu eksploitasi kerentanan itu tadi. Jadi di sini saya mengambil demo dari lab trigger to unprotected admin functionality with unpredictable URL. Jadi di sini lab ini ada unprotected admin panel yang berlokasi di yang disclose somewhere di dalam aplikasinya itu sendiri. Di sini kita disuruh untuk delete user kernels. Jadi kita akses lab. Oke, kita masuk. Saatnya kita buka di force trigger. Oke, di sini kita coba untuk mengecek apakah ada file
txt atau bebas txt. Oke, ternyata tidak ada. Atau kita bisa inspect aja browser itu sendiri, apa mungkin ada script yang tinggal dari developernya yang mungkin bisa menunjukkan uh, oke, di sini kita menemukan sebuah script di mana dia mengarah kalau misal dia adalah seorang admin, dia bakal mengarah ke page admin slash i2. Oke, kita coba buka. Nah, maka kita udah masuk ke fungsi admin, halaman fungsi admin ya. Dengan unpredictable URL. Jadi kita tinggal delete user Carlos dan solve the lab. Oke. Jadi intinya dari lab ini itu dia jadi sebuah aplikasi itu bisa jadi dia mengklik URL ke users yang dimana dia URL-nya itu mungkin dia disclose dalam script aja JavaScript yang dimana dia kelihatan misal kita inspect web aplikasinya itu tadi. Yang dimana user admin itu yang tadi orang adminnya sendiri itu udah unprotected juga, jadi bisa diakses oleh user manapun. Oke, mungkin begitu untuk demo kali ini. Oke, kembali lagi demo modul kita masih dalam broken access control. Sini saya memilih lab dari first figure yaitu user role controlled by request parameter. Jadi di lab ini itu ada admin panel, user admin yang dimana identifikasi administrator dengan variable cookie. Kita solve dengan mengakses admin panelnya, lalu mendelete user Carlos. Kita juga bisa login dengan kredensial dan repeater. Oke, kita masuk ke di sini account bisa login inner sini
berhasil post, berhasil login sebagai user winner, dan jadi ini di post login ini dia dari pesan request yang dikirimkan ke server. Kita bisa lihat oke, jadi saat kita get account dari winner itu sendiri, dia dari server, dari response dari server side-nya itu oke. Kita bisa lihat request-nya itu mengirimkan dua cookies, request cookies. Yang pertama ada cookies admin, lalu ada session. Nah, session ini normal mungkin ya. Tapi dari cookies admin ini di value-nya itu sendiri ada false yang mungkin bisa kita exploit kalau misal kita ngubahnya jadi misal true. Itu misalkan mungkin ya, bisa kita set filter. Nah, di sini cara kalau misalnya kita ngubahnya bisa kita inspect, kita buka di application, set cookies-nya. Nah, di sini nah ada dua cookies ya. Di sini. Bisa value-nya kita ubah. Kita oke, kalau misal kita iPhone, nah di sini Kotor admin panelnya itu udah muncul karena tadi kita belum cookies dengan value-nya true. Cookies admin. Jadi kita tinggal kita delete Carlos, hasil ke delete. Jadi di sini menandakan bahwa perantaran ini memungkinkan bahwa user itu bisa mengambil alih fungsi dari control admin panel itu tadi. Jadi bisa menghapus user. Nah, kerentanan itu terjadi karena server itu nggak secara internal verifikasi peran pengguna dari sumber yang terpercaya kayak database atau sesi server itu sendiri, tapi malah percaya parameter yang dikirimkan oleh klien itu tadi. Dalam hal ini kita bisa mengubah dari cookie adminnya itu sendiri ke value true. Jadi begitu mungkin untuk demo kali ini. Terima kasih.